Ada. Mana? Apa ini? Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini panduan fasilitas pelaksanaan IHT dengan saya fasilitator yaitu Johan Salim dari SMP Harapan Mandiri Medan. Yaitu kita lagi membahas asinkronus 9.10a, unggahan rencana dan tautan rekaman kegiatan fasilitas pelatihan IHT. Tujuan dari kegiatan ini adalah fasilitas ini secara umum bertujuan untuk peserta pelatihan memahami dan membuat alur tujuan layanan melalui kegiatan diskusi. Sedangkan secara khusus peserta pelatihan diharapkan mampu memahami komponen rencana operasional, maka hasilnya adalah memahami pengertian dari komponen rencana operasional. Outputnya setelah pelatihan ini, guru diharapkan mampu memahami komponen rencana operasional, menyusun komponen rencana operasional. Alur sesi kita itu Bapak Ibu, pembukaan 5 menit, presentasi materi dan diskusi tanya jawab itu 10 menit, penutupan atau penguatan kita 5 menit. Ya Bapak Ibu ya, kita di sini peserta kita itu ada 3 orang, tiap kelompok itu ada 4 orang. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama kita pasti pembukaan itu kita mengawali dengan berdoa, melakukan ice breaking, menyampaikan motivasi, memberikan motivasi, menyampaikan tujuan layanan. Oke, baru berikutnya kita diskusi selama 10 menit dan yang 5 menit itu kita penutupan. Nah, saya mulai dengan sebelum kita mulai dari presentasi saya, gimana kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita ini lancar sampai ke penutupan. Oke, saya mulai sekarang. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak Ibu, kita ice breaking itu gimana? Kita buat aja seperti ini aja, agak meringankan tangan kita selama beberapa hari ini. Kita kan ada kegiatan juga, jadi untuk supaya gak kaku tangan kita, jari kita cuma bentar aja kok. Soal tangannya gini Bapak Ibu. Oke, gini, digini-gini kan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, saya langsung ke tujuan aja lah ya, langsung ke pembahasan kita yaitu komponen rencana operasional. Tujuan di akhir sesi ini, peserta mampu memahami rencana operasional, action plan, bimbingan dan konseling, mengidentifikasi komponen rencana operasional, action plan. Agenda sesi yaitu komponen rencana operasional. Kesepakatan kita bersama ya Bapak Ibu, menghargai sesama peserta dan fasilitator, berpakaian yang sopan, satu bicara semua mendengarkan, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Ya Bapak Ibu, jadi nanti kalau misalnya ada sesi kita tanya jawab, mohon kepada Bapak Ibu, ya kita mute-kan, kita bisukan dulu suaranya biar kita bisa saling mendengar apa yang dibilang peserta yang lain. Oke, selanjutnya elaborasi pemahaman. Menurut pemahaman Bapak Ibu, apakah tujuan layanan dari komponen rencana operasional? Udah itu yang kedua, menurut pemahaman Bapak Ibu, apa pengertian dari rencana operasional, action plan, bimbingan dan konseling? Yang ketiga, menurut pemahaman Bapak Ibu, ada berapa komponen rencana operasional? Oke, berikutnya. Tujuan layanan dari komponen rencana operasional adalah berisi tentang tujuan yang akan dicapai, yang berbasis hasil asesmen, tugas perkembangan, atau standar kompetensi kemandirian siswa. Yang berikutnya,
Pengertian dari rencana operasional, action plan, bimbingan, dan konseling. Rencana detail yang mengurai tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Berikutnya, komponen rencana operasional. Yaitu satu, bidang layanan. Bidang layanan itu apa? Berisi tentang bidang layanan, bimbingan, dan konseling. Nah, yang kedua, tujuan layanan itu berisi tentang tujuan yang akan dicapai yang berbasis hasil asesmen, tugas perkembangan, atau standar kompetensi kemandirian siswa. Yang ketiga, komponen layanan terdiri dari 4 komponen, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan, dan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Yang keempat, strategi layanan merupakan kegiatan strategi layanan yang dilakukan dan disesuaikan dengan komponen layanan. Contohnya, untuk komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilaksanakan adalah bimbingan klasikal. Yang berikutnya, yang kelima, Bapak Ibu, kelas. Tingkat kelas yang akan mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, Bapak Ibu, materi adalah berisi tentang tema, topik, materi yang akan dibahas untuk mencapai suatu tujuan. Berikutnya, Bapak Ibu, yang nomor 7, metode adalah berisi tentang strategi kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang akan dilakukan. Yang kedelapan, alat dan media, berisi alat dan media yang akan digunakan, misalnya PowerPoint, presentation, kertas kerja, dan sebagainya. Evaluasi berisi jenis dan alat evaluasi yang digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan layanan. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu, ekuivalensi adalah berisi penyertaan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam. Oke, Bapak Ibu, di sini saya ada menampilkan action plan bimbingan dan konseling dari SMP Swasta Harapan Mandiri Medan tahun pelajaran 2018-2019. Yaitu saya ambil contoh saja yang simpel-simpel saja. Di sini ada bidang layanan yaitu pribadi, saya ambil contoh karena di situ bidang pelayanan itu banyak, ada pribadi, ada sosial, ada banyak kelompok juga ada. Jadi tujuan layanan itu peserta didik konseli memiliki kemampuan menjalankan agama dengan penuh keyakinan. Komponen layanannya, layanan dasar, strategi layanannya itu bimbingan klasikal, kelasnya itu kelas 7. Materi yaitu agama itu memuliakan, metode diskusi, medianya itu bahan bacaan video slide tentang peranan agama. Evaluasi proses dan hasil. Jadi ekuivalensi itu Bapak Ibu, dia seperti berapa lama kita melakukan kegiatan ini? 1 kali 45 menit kah? 1 kali 20 menit kah? Atau 1 kali 25 menit? Jadi dari sini saya rasa Bapak Ibu mengerti juga apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf kalau ada kesalahan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Saya mulai buka forum tanya jawab, silakan. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya. Saya mau bertanya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih kepada Pak Johan sebelumnya. Di sini saya ingin mempertanyakan, tadi Bapak bilang kan ada komponen layanan. Nah, komponen layanan itu kan ada layanan responsif. Layanan responsif itu seperti apa? Layanan responsif itu seperti yang ini ya, layanan responsif ya. Kalau dalam arti respon itu kan seseorang itu kalau misalnya aktif,
otomatis merespon, kan gitu. Kalau dia nggak aktif berarti kan nggak merespon. Jadi ya layanan responsif itu ya layanan yang aktif. Kalau dari saya seperti itu. Apakah ada penambahan dari Bapak Ibu? Ya pas tuh Pak Jo. Terima kasih kepada Pak Jo yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan saya. Sama-sama Ibu Weni. Dari Ibu Susilawati ada yang mau ditanyakan? Atau ada penambahan gitu Bu Susilawati? Nggak ada Pak. Yang ingin saya tanyakan tadi, layanannya ada berapa macam ya Pak? Layanan kita ini komponen rencana operasionalnya itu ya Ibu? Atau komponen layanannya itu ya Ibu ya? Iya Pak. Nah, di situ ada 4 komponen layanan Ibu, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual dan dukungan sistem. Ada 4 Ibu. Iya Pak. Nah, ada lagi Pak Roland. Suaranya Pak, suaranya. Suara Pak Roland nggak kedengaran. Ada Pak Roland. Udah pas Pak, pas. Oke. Udah pas. Terima kasih Bapak Ibu penutup kita hari ini, yaitu semoga dengan apa yang kita lakukan di dalam kegiatan ini dapat memotivasi kita bisa bertambah ilmu kita ke depannya. Jadi sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita Bapak Ibu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian dan terima kasih Bapak Ibu.